Baik anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai transformasi, yaitu jenis transformasi refleksi atau pencerminan. Kalian perhatikan gambar yang ada di sini ya. Kita bisa melihat bahwa bangun yang asli ya, yang di sebelah kanan ini adalah hasil pencerminannya. Jadi bangun yang asli ini kita cerminkan terhadap cermin datar ini ya. Maka di sini diperoleh sifat-sifat yang pertama bahwa bayangan bangun yang dicerminkan ini bentuknya sama dengan bentuk dan ukurannya ya, sama dengan bangun yang asli. Demikian juga dengan jaraknya. Kita lihat ya, ini dua satuan dari cermin. Berjarak sama dengan cermin ya, antara bangun asli dengan bangun bayangannya. Kemudian kita bisa lihat juga bahwa bayangan bangun pada cermin ini saling berhadapan dengan bangun aslinya. Jadi sifat-sifat ini ada pada suatu pencerminan pada ini ya, cermin datar. Nah, kita akan gunakan sifat-sifat pada cermin datar ini ya, pencerminan ini dengan ini ya, pada refleksi. Nah, ini pada refleksi pada bidang koordinat kartesius ya. Oke, untuk yang pencerminan atau refleksi yang pertama, yaitu kita akan refleksikan atau kita cerminkan terhadap sumbu X yang di sini ya, yang horizontal, kemudian sumbu Y yang vertikal dan titik asal. Baik, untuk yang pertama, kita akan melihat ya, atau nanti kalian bisa menentukan atau menyimpulkan ya, bahwa suatu titik jika kita refleksikan terhadap sumbu X, maka bayangannya seperti apa. Kita bisa lihat di sini ya. Oke, akan saya gerakkan. Jadi ketika titik A ini saya cerminkan terhadap sumbu X, maka seperti sifat yang tadi disampaikan, bahwa dia memiliki jarak yang sama. Ya, satu satuan dari sumbu X, dua satuan, tiga satuan, dan seterusnya. Ya, jika saya geser pun juga sama, ya, tidak berubah. Jadi jaraknya sama terhadap cerminnya. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa ketika A-nya ini memiliki koordinat 6,4, maka bayangan dari A-nya ini adalah 6,4. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa X-nya tidak berubah. Yang berubah adalah Y-nya atau ordinatnya. Ya, sekali lagi ketika kita suatu titik ini kita cerminkan terhadap sumbu X, maka yang berubah adalah Y-nya. Sedangkan X-nya tetap tidak berubah. Baik, sekarang bagaimana dengan ini ya, pencerminan terhadap sumbu Y. Oke, sumbu Y ini ya, yang vertikal. Ini sebagai contoh titik B. Ya, ini ya, sama. Jadi berjarak sama dengan bayangannya. 1, 2, 3. Ya, jadi jaraknya sama. Oke, dari sini kita bisa lihat ya, ketika titik B ini kita cerminkan terhadap sumbu Y, maka menghasilkan bayangan negatif 3,3. Oke, kita bisa lihat ya. Ternyata di sini kita bisa lihat ya, bahwa X-nya berubah tandanya ya. Sedangkan Y-nya tidak berubah. Jadi X-nya berubah lawannya ya. Kemudian Y-nya tetap. Ya, kita bisa katakan nanti ini negatif dari X-nya, Y-nya untuk pencerminan terhadap sumbu Y ya. Kalian bisa lihat ya, ini perubahannya ya. Jadi perubahannya hanya ada di X-nya, Y-nya tidak berubah ya. Baik, bagaimana jika suatu titik kita refleksikan terhadap titik asal? Oke, di sini ya titik asalnya yaitu di 0,0. Sama seperti sifat pencerminan yang lainnya ya, bahwa jaraknya sama, 1 satuan, 2 satuan, 3 satuan, ya, dan seterusnya. Bisa kita geser juga, ini berjarak sama, ya, dengan titik asalnya. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa ketika titik C ini saya cerminkan terhadap titik asal di 0,0, maka memiliki bayangan 3,-4. Nah, di sini yang berubah adalah ini ya, X sama Y-nya berubah, yaitu berubah di tandanya. Jadi ini kalau ini negatif aslinya, maka bayangannya adalah positif. Demikian juga dengan Y-nya. Ya.
Jadi untuk yang refleksi terhadap titik asal, X dan Y-nya berubah, yaitu berubah di tanda, ya. Oke, ini untuk yang pencerminan sumbu X, sumbu Y, dan titik asal. Nah, untuk selanjutnya kita akan menyimak bagaimana refleksi terhadap garis Y sama dengan X. Oke, di sini garis Y sama dengan X ini yaitu garis yang berwarna ungu ya. Jadi, Y sama dengan X ini adalah sebagai cerminnya. Kita akan cerminkan titik A ya pada garis Y sama dengan X. Ya, sesuai dengan sifatnya, maka dia berjarak sama. Ini tidak lurus ya dengan cerminnya. Titik A ya, kita bisa lihat jaraknya sama terhadap titik ini ya. Bayangan dengan yang asli berjarak sama ya. Kita bisa lihat ya di sini ya. Tidak berubah. Jadi dia tegak lurus ya. Kita lihat jika A-nya 4,1, maka setelah dia dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 4 X ya, maka diperoleh bayangannya 1,4. Nah, kita bisa lihat di sini ternyata letak X sama Y-nya berubah. Ya. Jadi bisa kita lihat ya ini dibalik ya. Jadi ini bisa kita lihat ini satunya di sini menjadi X, X yang menjadi Y. Atau kita bisa katakan Y, X. Demikian juga dengan jika kita cerminkan atau kita refleksikan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Nih, garis yang berwarna hijau. Jadi, kita refleksikan ya, titik B ini terhadap cermin Y sama dengan negatif X. Ya, sama seperti sifat pencerminan, dia berjarak sama. 1, 2. Ya, seperti ini ya. Ternyata kita lihat ini berubah, X sama Y-nya berubah. Jadi di sini kita bisa lihat negatif dari Y-nya dan lawan dari X-nya. Jadi ini untuk pencerminan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Ya. Baik, untuk selanjutnya, oke, yang terakhir ya, kita akan refleksikan suatu titik terhadap ini ya, garis X sama dengan suatu bilangan. Ya, di sini X-nya adalah atau cerminnya adalah X sama dengan 5. Jadi garis yang berwarna merah. Jadi garis yang berwarna merah ini sebagai cerminnya. Kita akan cerminkan A terhadap ini ya, garis X sama dengan 5. Oke, sesuai sifatnya ini ya berjarak sama terhadap ini ya cerminnya. Jadi bayangannya berjarak sama terhadap yang asli ya. Oke, lihat. Kalau kita misalkan kita mau ubah garisnya seperti ini ya misalkan ya di di negatif mungkin ya. Nah, di sebelah sini yang berwarna merah ini ya. Oke, ternyata A-nya ada di sini ya. Sama ya, tidak berubah. Artinya apa? Kita bisa lihat ketika ini ya, kita cerminkan terhadap garis X sama dengan suatu bilangan, bayangannya X ataupun Y-nya dia berubah ya. Maaf, Y-nya tetap ya, ini sama-sama 3, sedangkan X-nya yang berubah dari min 2 menjadi 10. Y-nya tetap ya. Nah, jadi kita bisa lihat ini hubungan antara garis X sama dengan 4 dengan koordinatnya atau absisnya ya, karena absisnya yang berubah ya. Oke, saya kecilkan misalkan di sini ya, yang positif ya biar kita bisa lihat. Nah, ternyata bisa kita lihat di sini ya, kalau ini X-nya yang asal adalah 2, maka bayangannya menjadi 8. Nah, kita hubungkan dengan garis X sama dengan 5 ini, bahwa ini adalah bisa kita katakan ini 2 kalinya ini ya. 2 kali dari 5 adalah 10. Kita bisa lihat dikurangi X-nya asal ya. Hasilnya adalah sama dengan 8. Jadi kita bisa lihat bahwa 8 ini dapat dari 2 kali 5 dikurangi 2. Apakah berlaku untuk yang lainnya? Nah, kita bisa lihat ya. Kita bisa cocokkan di sini. Nah, misalkan ini. Kalau 3 menjadi 7. Ya. Sehingga 7 ini dapat dari 2 kalikan 5, 10 ya, dikurangi 3. Hasilnya adalah 7. Oke, demikian juga dengan garis Y sama dengan negatif 1. Ya, di sini yang berwarna ungu ya. Kita cerminkan titik B ini
ya, dengan sifat yang sama, berjarak sama, kita akan menemukan formulanya ya. Di sini saya pakai yang positif saja supaya mudah ya. Kita bisa lihat di sini titik aslinya, di sini bayangannya ya, bahwa ketika kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X, yang kita lihat di sini X-nya tidak berubah ya. Jadi X-nya tidak berubah, tetap. Jadi yang berubah adalah di ordinatnya atau Y-nya ya. Ordinatnya dia berubah dari 1 menjadi negatif 3. Apa hubungannya dengan yang di Y sama dengan min 1? Nah, kita bisa lihat ya, ternyata kita kalikan ya, di negatif 1 kita kalikan dengan 2 adalah min 2. Selanjutnya kita kurangi dengan ordinat yang pertama, maka negatif 1 dikalikan 2 yaitu min 2, dikurangi 1 hasilnya adalah negatif 3. Ini juga berlaku untuk yang lainnya ya, sama ya, min 1 kalikan 2 min 2 dikurangi dengan 3 hasilnya negatif 5. Baik, jadi ini adalah jenis-jenis refleksi ya dari yang sudah kalian perhatikan tadi. Semoga apa yang kalian tadi simak bisa kalian pahami dengan baik. Oke, terima kasih.